Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu review jurnal kembang susu tanah pada jalan dan bangunan, serta solusi yang diberikan. Oke, next. Oke, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Alicia Maharani, Fauzia Hanun, Rahel Edelina Uli Hutapea, Rasida Dia Ulhak, Rizky Aziz Prayoga Sutejo, saya sendiri, Sarmila, Yolanda Amalia Putri, dan terakhir ada Yumi Afika Salviana. Oke, untuk jurnal yang pertama berjudul Aplikasi Kolom Kapur untuk Mengurangi Pengembangan Tanah Ekspansif di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang ditulis oleh Muhajirah, Didi S. Agusta Wijaya, Ismail HM, dan Sofia R. Adapun latar belakang dari jurnal ini, yaitu setiap manusia membutuhkan rumah yang aman dan nyaman untuk ditempati. Namun, kondisi lingkungan terkadang menjadi salah satu faktor penyebab rumah tidak aman dan nyaman untuk ditempati. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sebagian besar tanah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan tanah ekspansif yang memiliki kembang susu tinggi. Untuk rumah penduduk, perbaikan tanah ekspansif dilakukan dengan menggunakan perkuatan pada pondasinya. Namun, kendala dana biasanya menjadi salah masalah untuk sebagian masyarakat. Oleh karenanya, aplikasi kolom kapur ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi sifat kembang susut tanah ekspansi. Oke, selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu melakukan survei lokasi untuk mendata kerusakan bangunan yang terjadi. Yang kedua yaitu menganalisis data survei yang digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan bangunan yang terjadi. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang karakteristik tanah ekspansif dan cara mengatasi kerusakan akibat tanah ekspansif. Next. Yang keempat yaitu membuat prototipe kolom kapur sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keretakan lantai pada salah satu rumah sebagai model. Adapun kedalaman untuk kolom kapur ini yaitu 75-100 cm. Yang kelima yaitu memberi lapisan penutup kedap air pada dinding rumah agar air hujan tidak tergenang dan masuk ke bawah fondasi. Next. Untuk hasil pembahasan, berdasarkan hasil survei, beberapa rumah di desa Pengengat ini mengalami kerusakan seperti lantai rumah retak, lantai menggembung, dinding retak, hingga dinding terbelah pada pertemuan dinding dengan kolom rumah. Adapun gambar kerusakannya tercantum dalam gambar. Masih untuk melanjutkan hasil dan pembahasan, jadi kondisi yang ada pada gambar sebelumnya, yaitu keretakan lantai dan dinding, dapat disebabkan karena kondisi tanah yang tidak padat, sehingga air akan mudah mengisi rongga-rongga tanah, yang mengakibatkan tanah akan mudah mengembang. Yang kedua adalah tidak terdapatnya saluran air. Yang ketiga, air hujan tidak tersalurkan dengan baik. Dan yang keempat, terdapat pohon besar yang akarnya itu dapat mengganggu fondasi rumah dan membuat rongga tanah semakin membesar. Sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keretakan dinding dan keretakan lantai rumah warga, dibuatlah kolom kapur untuk mengatasi keretakan yang terjadi akibat tanah ekspansif. Kolom kapur ini sendiri dibuat di dekat dinding yang retak dengan berdiameter 25 cm dan kedalaman 75 cm. Terdapat 3 kolom kapur yang dibuat dengan jarak antar kolom yaitu sepanjang 1 meter. Kolom kapur diletakkan di bawah cucuran air hujan agar kolom kapur dapat mendapatkan siraman air hujan. Kemudian tanah yang telah menjadi lokasi pembuatan kolom kapur akan diuji di laboratorium. Yang terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, masyarakat Desa Pujut belum sepenuhnya memahami karakteristik tanah ekspansif. Yang kedua, drainase limbah rumah tangga dan air hujan tidak ada, sehingga
air akan terus-menerus mengisi rongga tanah dan menjadi penyebab utama lantai dan dinding rumah retak. Yang ketiga, masyarakat belum memiliki pengetahuan untuk mengatasi fenomena tanah ekspansif, sehingga meskipun rumah telah direnovasi, kondisi rumah masih akan terus rusak. Yang keempat, melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat lebih memahami tentang karakteristik dan perilaku tanah ekspansif. Dan yang terakhir, kolom kapur yang diperkenalkan ke mitra atau ke masyarakat, yaitu berdiameter 25 cm dengan kedalaman 75 cm dan jarak antar kolom sejauh 1 meter. Baik, selanjutnya adalah jurnal terhadap kembang susu tanah pada jalan. Adapun judul yang kami review yaitu pengaruh kembang susu tanah dasar terhadap konstruksi perkerasan jalan ruas jalan alternatif Kota Jayapura oleh Dewi Anggreni dan Reinhard Stephen L. Bale. Next. Adapun latar belakang, seiring dengan perkembangan kota, lalu lintas ruas jalan di Kota Jayapura semakin meningkat. Ditambah lagi dengan banyak lokasi kantor strategis seperti Kodam 17, Cendrawasih, hingga kantor wali kota sehingga keadaan jalan tersebut sangat padat. Hal tersebut menyebabkan beban yang diterima jalan raya juga bertambah dan kerusakan akibat patahan lereng dan longsoran. Dari seluruh kerusakan itu diambil titik penelitian pada STA 4/200 dengan jenis kerusakan tanah dasar dan perkerasan dengan panjang 8 meter. Kerusakan tersebut disebabkan oleh sifat tanah kembang susut atau swelling. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran, mineral padat yang tidak tersementasi terikat secara kimia, satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang yang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Sistem klasifikasi tanah yang digunakan yaitu sistem klasifikasi USCS dan sistem ASTO. Oke, selanjutnya itu ada alur penelitian. Di sini penulis itu menggunakan dua bagian alur, yaitu bagian alur pengujian sama bagian alur penelitian di laboratorium. Di bagian alur pengujian ini, dari mulai pengumpulan data, ada dua data primer dan data sekunder. Kemudian ada pemeriksaan dan pengolahan data yang bersifat fisik seperti kadar air, berat, jenis, dan lain-lainnya, sama sifat mekanis seperti kotakan, nilai CBR, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke hasil pengujiannya nilainya berapa, dan setelah selesai. Kemudian untuk bagian alur penelitian di laboratorium itu dari mulai terus pengadaan alat dan bahannya, kemudian disiapkan alat dan bahannya, terus pengujian laboratorium itu ada sifat fisis tanah asli sama sifat mekanis. Di sifat fisis itu ada kadar air, berat jenis, berat cair, dan batas plastis dari tanah tersebut, kemudian didapatkan hasil dan sudah selesai. Next. Untuk hasil penelitian di laboratorium sama perhitungan itu ada beberapa data, ada data kadar air sebesar 22,9%, berat jenis 2,52 gram per cm kubik, ada berat isi tanah kering 1,6 gram, porositas 8,71%, derajat kejenuhan 189%, angka porinya 5,52%, dan liquid limitnya 40,42%, batas plastisnya 36,67%, dan nilai PI-nya 3,75%. Dengan keterangan karena liquid limit lebih besar dari plastik limit, maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah tanah plastis. Next. Ini untuk nilai CBR-nya. Untuk yang 0,1 itu 10 pukulan ada di 12,35%, 15 pukulan itu ada di 32,45%, 56 pukulan itu ada 40,25%. Dan di 0,2, ukuran 0,2 itu ada 10 pukulan itu 24,12%, 15 pukulan itu ada 28,17%, 56 pukulan itu ada 31,12%.
Untuk solusi perbaikannya itu ada satu, pembongkaran dan penggantian tanah. Penggalian tanah itu yang bermasalah itu harus diganti dengan tanah uruk yang sudah dipadatkan dengan kriteria tanah itu kadar airnya dan kepadatannya itu harus dicapai. Yang kedua itu ada pembentukan kembali atau remodeling. Pembentukan kembali dan pemadatan itu menguntungkan dilakukan untuk tanah yang mempunyai potensi untuk pengembangan rendah. Kerusakan yang terjadi itu biasanya kondisi tanah yang retak-retak. Dan kemudian yang ketiga itu pembebanan. Untuk konstruksi jalan raya itu pembebanan bisa dilakukan dengan pembuatan timbunan di atas tanah yang telah diketahui memiliki potensi pembangunan tersebut. Dan selanjutnya, solusi dari perbaikan kerusakan yang memberikan yang keempat adalah perlu stabilitas tanah. Beberapa metode umum yang sering dilakukan untuk stabilitasi tanah dasar meliputi pencampuran tanah dengan kapur, semen, atau abu terbang atau yang biasa disebut fly ash, stabilitasi dengan pemberian bahan tambah injeksi, larutan kapur atau semen, penggunaan struktur penghalang kelembapan atau moisture barrier, dan pengendalian kepadatan dan kadar air dari material tanah dasar. Selain itu, penambahan tebal perkerasan atau lapis fondasi bawah juga sering dilakukan sebagai langkah stabilisasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Jenis tanah yang ada pada jalan alternatif Kota Jayapura adalah jenis tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah lempung. 2. Berdasarkan hasil uji laboratorium, didapatkan bahwa tanah ruas jalan alternatif Kota Jayapura memiliki potensi kembang susut yang rendah. 3. Berdasarkan hasil pengujian bahwa kandungan tanah memiliki nilai kembang susut sedang atau rendah, maka tetap diperlukan untuk dilakukan perbaikan dengan cara melakukan stabilisasi tanah dasar. Selanjutnya adalah pengertian tanah ekspansif. Tanah ekspansif pada umumnya diberikan kepada material tanah atau batuan yang memiliki potensi untuk menyusut atau mengembang ketika mengalami perubahan kadar air. Apabila keadaan kering, material ekspansif sering berada pada cakupan definisi batuan, yaitu memiliki kuat tekan bebas lebih dari 250 kPa. Tanah ekspansif mengembang dengan bertambahnya kadar air, sedangkan tanah runtuh, yaitu penurunan volume secara drastis ketika kadar air meningkat sampai pada titik kering. Selanjutnya, asal-usul tanah ekspansif. Batuan asal pembentukan tanah ekspansif dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelas menurut Donaldson tahun 1969. Yang pertama, batuan beku. Pada tanah ekspansif yang berasal dari batuan beku ini, mineral feldspar dan pyroxenes kemudian terurai secara kimiawi ke dalam bentuk mineral montmorillonite dan mineral sekunder lainnya dalam bentuk tanah ekspansif. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen yang menjadi material asal tanah ekspansif biasanya sudah mengandung mineral montmorillonite. Batuan ini kemudian terurai secara fisik membentuk tanah ekspansif. Next. Kebanyakan material ekspansif berasal dari yang pertama, pelapukan atau withering, yang kedua, perubahan diagenetik atau diagenetic alteration, dan mineral yang ada sebelumnya. Yang ketiga, perubahan hidrotermal atau hydrothermal alteration. Menurut Snetton tahun 1975. Dari ketiga kondisi tersebut, yang paling utama adalah pelapukan dan perubahan diagenetik. Contohnya, montmorillonite terbentuk dari pelapukan abu vulkanik dan mineral-mineral silika utama, seperti feldspars dan pyroxenes. Next. Selanjutnya, ciri-ciri tanah ekspansif. Adapun ciri-ciri tanah ekspansif ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung mineral-mineral yang bersifat mengembang seperti smectite, bentonite, montmorillonite, beadleite, vermiculite, atau fulgite, nontronite, illite, klorit, dan beberapa garang sulfat. Yang kedua, mempunyai struktur fissured, yakni membentuk granular, prismatik, dan blocky. Yang ketiga, akan mengembang ketika basah. Yang keempat,
mengkerut ketika kering. Yang kelima, mempunyai tingkat kesuburan sedang hingga sangat subur. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan. Dan yang terakhir, terdapat nodul calcareous. Next. Selanjutnya, cara mengidentifikasi tanah ekspansif. Yang pertama, identifikasi mineralogi dengan cara difraksi sinar X, analisa diferensial termal, analisa kimia, dan mikroskop elektron. Dan yang kedua, cara tidak langsung bersifat kualitatif menggunakan batas-batas Atterberg, dan tahanan penetrasi standar, aktivitas Skempton, dan metode mineralogi. Next. Kemudian selanjutnya ada cara pengidentifikasian untuk tanah ekspansif dengan cara langsung, yaitu pada pengujian laboratorium. Di sini cara langsung menggunakan 10 pengujian pada laboratorium, yaitu seperti uji Friswell dengan menggunakan acuan ASTM D4546 tahun 454614. Yang kedua ada uji XRD atau X-ray diffraction. Yang ketiga ada uji kadar air dengan ASTM D221698. Kemudian yang keempat ada uji berat jenis agregat halus atau gravity specific gravity dengan ASTM D85402. Kemudian ada uji berat isi dengan ASTM C29. Kemudian ada uji batas konsentrasi atau konsistensi Atterberg limit pada ASTM D431895. Kemudian ada uji shrinkage limit dengan ASTM D494308. Kemudian ada analisa ukuran butir, grain size, dan hidrometer yang terbagi hidrometer dengan ASTM D44298 dan grain size dengan ASTM D4318 tahun 95. Dan kemudian ada uji standar Proctor dengan ASTM D69812. Kemudian ada quad geser dengan menggunakan ASTM D216616 dan terakhir ada swelling test dengan ASTM D454614. Next. Berdasarkan dari jurnal yang telah kami review sebelumnya, di sini dengan jurnal pengaruh kembang susu tanah dasar terhadap konstruksi perkerasan jalan, ruas jalan alternatif Kota Jayapura didapat ciri kerusakan, yakni adanya bloki atau retak pada tanah. Kemudian cara mengidentifikasi tanah ekspansif pada jurnal tersebut menggunakan cara langsung dengan pengujian laboratorium, yaitu pada sifat fisik dan mekanis. Sedangkan dengan jurnal aplikasi kolom kapur untuk mengurangi pengembangan tanah ekspansif di Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, didapat ciri kerusakan bahwa kondisi tanah yang tidak padat, hujan yang tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian didapat cara pengidentifikasiannya dengan cara langsung, yaitu dengan pengujian laboratorium pada sifat fisik dan mekanis tanah. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Sarmila. Oke, baik. Itu tadi hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.